Shalom saudaraku, salam damai dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Dan saya berharap saudara tetap bersukacita, terus semangat untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jaminan Pertolongan di tengah kegelapan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh kerinduan. Dalam kegelapan yang kami hadapi, kami tahu Engkau adalah terang yang tidak pernah padam. Kami sadar seringkali keraguan dan ketakutan mencoba menguasai kami. Namun saat ini kami ingin mengingat akan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tolong kuatkan iman kami, yakinkan kami bahwa di setiap langkah hidup kami ada pertolongan yang datangnya dari Engkau. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat merasakan damai dan jaminan pertolongan-Mu yang sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, realitas hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan di dunia modern masa kini. Seringkali kita merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup, bahkan rasanya kita akan mengalami suatu rasa yang putus asa ketika menghadapi masalah yang terlalu berat. Kita menjadi ragu, apakah ada jalan keluar dari masalah kita? Mampukah kita dapat bertahan menghadapi tekanan kehidupan ini? Lewat renungan ini, saya ingin mengajak setiap kita semua untuk kembali merenungkan janji Kristus yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang tidak terbatas. Kegelapan apapun yang sedang kita hadapi, baik itu tentang sakit penyakit, masalah keuangan, keretakan hubungan dengan sesama, atau kegelisahan hati kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan itu mampu menembus segala kegelapan dan mengubahnya menjadi terang. Semoga renungan ini menjadi peneguhan iman bagi kita semua. Mari kita terus percaya dan terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita baca Markus pasal 6 ayat 45 sampai 48. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudaraku, hidup ini ada yang mengibaratkan bahwa hidup manusia di dunia ini seperti mengarungi samudera atau mengarungi lautan yang luas, di mana dalam menjalani hidupnya terjadi berbagai macam dinamika yang penuh dengan kejadian yang sangat bervariasi, dan seringkali manusia tidak siap menghadapi kejadian yang terjadi. Kadang kita melewati
air yang kelihatannya tenang, melewati karang yang terjal, menghadapi riak-riak yang kecil, dan seringkali juga menghadapi gelombang kehidupan dan badai kehidupan yang rasanya sangat dahsyat. Terkadang juga kita bisa menikmati keindahan matahari dan menikmati bagaimana indahnya alam ciptaan Tuhan ini. Kadang diwarnai juga langit yang mendung, awan yang gelap, dan hujan angin yang besar. Singkatnya, hidup manusia tidak lepas dari berbagai macam masalah, baik masalah yang ringan, yang sedang, ataupun yang berat. Masalah itu mendewasakan kita. Masalah bisa menguji iman kita juga. Masalah juga bisa membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang tegar, dan pantang menyerah. Tetapi ada juga masalah yang menyebabkan orang menjadi patah semangat dan menjadi putus asa sehingga akhirnya dia menyerah, menjadi kalah dalam menjalani hidupnya. Saudaraku, benarlah kata pepatah, pelaut yang ulung bukan lahir dari lautan yang tenang, tetapi dari lautan yang penuh gejolak, penuh dengan badai yang besar, penuh dengan ombak yang besar. Firman Tuhan yang kita baca ini mengisahkan bagaimana para murid Yesus mengalami susah mendayung perahunya karena ada angin sakal. Angin sakal adalah jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan perahu, dan itu menyebabkan laju perahu terasa berat karena melawan angin. Bisa dibayangkan bagaimana mereka sangat kepayahan dalam mendayung perahu itu melawan angin sakal tersebut. Saudaraku, ketika para murid mengalami masalah dan sudah kepayahan itu, Tuhan Yesus datang dengan cara yang tidak terduga dan di luar nalar manusia. Di malam yang gelap itu, di tengah gempuran terpaan angin yang terasa begitu kuat yang datangnya dari depan perahu, dan ketika murid-murid itu sudah kepayahan dalam mendayung perahu, Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air pada jam 3 dini hari. Ya saudaraku, pertolongan dari Tuhan datang tepat waktu dengan cara yang sangat tidak terduga. Ketika murid-murid sudah kepayahan, pertolongan Tuhan datang dengan cara yang sungguh di luar nalar manusia. Diceritakan dalam Injil, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid sedang mendayung di tengah badai, sama seperti kita menjalani kehidupan ini. Kita sedang dilanda badai persoalan-persoalan hidup. Kita sedang berjuang mendayung perahu kehidupan kita di tengah badai kehidupan kita, di dalam komunitas kita, di tengah keluarga kita, dan di lingkungan kerja kita, dan masih banyak lagi yang lainnya. Barangkali hari-hari ini ada anggota keluarga Anda yang sedang menderita sakit, atau mungkin malah Anda sendiri sedang menderita sakit. Mungkin ada saudara kita yang sedang bergulat dengan skripsi atau dengan tesis, dengan studinya. Mungkin ada saudara kita yang sedang berjuang di bidang usaha, memulai usaha yang baru, atau menjalani pekerjaan yang baru, atau sedang menghadapi masalah keuangan yang tidak mudah.
Mungkin saat ini Anda sedang berjuang mencari pasangan hidup yang seiman, atau Anda sedang berjuang suami istri untuk berusaha bisa memiliki keturunan, atau Anda mungkin sedang berjuang untuk berdamai dengan sesama saudara yang sedang ada benturan karena hubungan yang tidak harmonis. Saudaraku, bisa jadi Anda telah berjuang cukup lama, tetapi pertolongan Tuhan seolah-olah tidak segera datang. Anda sudah mendayung perahu kehidupan saudara secara mati-matian, secara sungguh-sungguh, bahkan sampai kepayahan. Sudah berdoa dalam waktu yang tidak singkat. Tetapi kita semua daya upaya sudah dilakukan secara maksimal, tetapi masalah juga belum nampak bisa ada penyelesaian. Badai kehidupan yang tidak kunjung berhenti inilah, dan Anda mulai merasa kelelahan dalam menjalani hidup ini. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita diingatkan melalui sabda Tuhan hari ini untuk tidak takut, untuk tidak cemas. Kita ini tidak sendirian. Tuhan sudah tahu seberapa kemampuan kita ini. Kita diajak hanya untuk percaya dan mengandalkan rahmat serta pertolongan Tuhan saja. Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat menurut pendapat kita. Cara Tuhan bukan juga cara yang mudah menurut kita. Semuanya memang tidak selalu berjalan dengan mulus, berjalan dengan rata menurut maunya kita. Tetapi jalan Tuhan itu dan cara Tuhan itu sudah pasti yang terbaik untuk kita semua. Saudaraku, mari kita terus berharap hanya pada janji-janji Tuhan saja. Mari terus membangun suatu pengharapan yang baru di tengah berbagai macam badai masalah yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi saat ini. Dan percayalah pada rancangan Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita semua. Sadarilah dengan segenap pengertianmu bahwa hanya orang yang mempunyai harapanlah yang mempunyai masa depan. Saudaraku, apakah hari-hari ini Anda sedang menghadapi angin sakal atau badai masalah dalam hidup Anda? Sudah pernahkah Anda menerima pertolongan dari Tuhan yang datang tepat waktunya? Mari kita baca Yesaya pasal 29 ayat 5 bagian B sampai ayat 6. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Saudaraku, dalam bacaan kita ini Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Yerusalem akan dihukum, tetapi juga akan ditolong. Pertolongan itu akan datang secara tiba-tiba, dalam sekejap mata, mengejutkan, tidak disangka-sangka, dan tidak bisa diketahui waktunya. Benarlah saat penduduk Yerusalem amat menderita, mereka sedang merintih atas hidupnya, kesakitan, kelaparan, dan ketakutan akibat serangan dari Sanherib. Dan pada suatu malam, secara mencengangkan dan secara ajaib, Tuhan membinasakan 185.000 orang tentara Sanherib.
Sungguh suatu pertolongan yang tidak terduga, yang datangnya dari Tuhan saja. Saudaraku, pertolongan Tuhan memang tidak dapat dideteksi kapan dan bagaimana akan terjadi. Kita hanya perlu mengimaninya. Kita mungkin tidak dapat menebak jalan Tuhan, namun kita dapat meyakini akan kebaikan Tuhan. Jika pertolongan Tuhan dapat dideteksi, kita mungkin tidak mau bergantung pada Tuhan lagi. Karena kita tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Kemudian kita hidup semau gue, saatnya, ini sudah mendekati pertolongan Tuhan, kita hidup dengan kudus. Tidak begitu saudaraku. Tuhan menginginkan kita hidup terus dalam kebenaran Tuhan. Dan kita terus berharap bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan akan bisa kita nikmati terjadi dalam hidup kita. Adapun penantian akan datangnya pertolongan Tuhan inilah justru yang akan menguji iman kita. Apakah kita tetap menantikan Tuhan atau kemudian kita menyerah dalam keputusasaan. Mungkin saat ini antara kita tentu ada yang tengah menantikan pertolongan Tuhan. Sekalipun tidak terlihat ada tanda-tanda tertentu, tetaplah beriman pada Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan, maka kita ini akan menerima suatu kejutan yang sangat menyenangkan, kejutan akan datangnya pertolongan dari Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudaraku, bacaan firman Tuhan ini tentang bagaimana Tuhan menolong Raja Uzia. Karena ketekunan dan kesungguhan Raja Uzia dalam mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan senantiasa hadir dan memberi pertolongan pada Raja Uzia. Ya, karena pertolongan Tuhan jugalah yang membuat Uzia, raja ke-10 kerajaan Yehuda, berhasil memimpin dan membawa kejayaan bagi bangsanya. Meski memulai dalam usia yang sangat muda, Uzia berhasil bertahan sebagai raja selama 52 tahun dan menjadi salah satu raja yang terkuat di zaman itu. Sekalipun banyak tantangan, banyak krisis yang harus Raja Uzia hadapi, tetapi Raja Uzia menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kemenangan demi kemenangan, prestasi demi prestasi, ekspansi demi ekspansi, tidak habis-habisnya terus dinikmati Raja Uzia sepanjang hidupnya. Karena Raja Uzia hidup takut akan Tuhan dan taat pada kebenaran Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika saat ini kita merasa kondisi dan situasi kita sedang sulit, mari kita belajar dari kisah Raja Uzia yang dengan tekun mencari dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Secara manusia sangatlah tidak masuk akal bila Raja Uzia bisa membuat Yehuda maju sedemikian pesat setelah gempa bumi yang sangat dahsyat meluluh lantakkan seluruh negeri itu. Tetapi pertolongan Tuhan yang ajaib mampu mengubah keterpurukan Yehuda menjadi kemajuan yang sangat besar. Kuncinya adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka kita akan menerima pertolongannya yang ajaib.
pertolongan yang akan mendatangkan berkat yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Hanya di dalam Engkau-lah kami mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Berikanlah kami hati yang senantiasa terpaut dan mengandalkan Engkau dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dan dengan segenap iman kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa datang tepat sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dengan berbagai persoalan dan masalah. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semuanya. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.